Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang isomer senyawa kompleks, di mana ini terkait dengan mata kuliah kimia koordinasi atau anorganik 3. Nah, di sini nanti akan ada 3 pertemuan uh, dalam membahas tentang isomer senyawa kompleks. Ini di tempat kami pembagiannya merupakan 400 menit dengan pembagian 300 menit itu adalah untuk pembahasan materi dan yang 100 menit adalah untuk kuis. Ini referensi yang saya gunakan, ada 4 textbook yang terkait dengan kimia koordinasi dan juga ditunjang oleh jurnal penelitian yang sekiranya tidak ada di dalam textbook. Mengapa kita penting mempelajari isomer senyawa kompleks? Karena isomer ini mempengaruhi sifat fisik dan juga sifat kimia atau reaktivitas kimia dari senyawa kompleks. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat kimia dan sifat fisik ini, sejauh mana bisa terjadi, nanti akan dibahas pada saat pembahasan tentang isomer itu sendiri, ya. Apakah isomer senyawa kompleks itu bisa dibuktikan keberadaannya? Bisa, ya. Jadi kita secara kimia itu bisa membuktikan ya keberadaan dari isomer itu, misalnya dengan reaksi pengendapan atau pembentukan warna, atau juga bisa menggunakan instrumen, misalnya spektrometer FTIR, Raman, spektrofotometer UV-Vis misalnya, ya. Isomer itu apa? Yaitu senyawa-senyawa kompleks, ya. Jadi isomer senyawa kompleks adalah senyawa-senyawa kompleks yang memiliki komponen kimia sama, tetapi sifatnya berbeda, ya. Kenapa berbeda? Diakibatkan oleh ikatan kimianya berbeda ataukah perbedaan penataan ligannya. Ya, jadi ada 2 alasan sehingga menyebabkan sifat dari senyawa kompleks itu berbeda. Yang ikatannya kimia itu berbeda, ini tergolong dalam isomer struktural atau konstitusi. Yang sifatnya itu berbeda, itu disebabkan karena penataan ligannya, maka ini termasuk dalam keluarga stereoisomer atau isomer konfigurasi. Nah, pada pertemuan pertama ini saya hanya akan membahas tentang isomer struktural atau konstitusi, yaitu senyawa-senyawa kompleks di mana rumus empirisnya sama, komponen kimianya sama, tetapi ikatan kimianya berbeda, ya, sehingga menghasilkan sifat yang berbeda. Di sini ada 4 macam dari senyawa kompleks yang tergolong dalam isomer struktural atau konstitusi ini, yaitu meliputi isomer ionisasi, isomer ambidentat, isomer koordinasi, dan isomer hidrat. Saya bahas yang pertama, yaitu terkait dengan isomer ionisasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan isomer ionisasi? Yaitu kelompok dari senyawa kompleks di mana letak ion ligan dan ion penyeimbang atau counter ionnya itu bertukar tempat, ya, seperti bertukar tempat satu sama lain, ya. Sebagai contoh ini yaitu kompleks Cr13 ini dengan ligan NH3 dan SO4 2-. Kemudian counter ionnya itu adalah Cl-. Yang sebelah kanan ini juga kompleks antara Cr13 dengan NH3 dan Cl-. Ya. Sementara counter ionnya itu adalah SO4 2-. Ya, jadi di sini beda. Kation itu mengandung ligan SO4 2-, yang sebelah kanan kation
kompleks itu mengandung Cl- ya, ligan Cl-. Yang sebelah kiri itu mengandung counter ion Cl-, yang sebelah kanan mengandung counter ion SO4 2-. Jadi antara Cl- dengan SO4 2- ini seperti bertukar tempat ya. Jadi contohnya dua senyawa kompleks ini ya. Nah, apakah dua kompleks ini itu termasuk senyawa yang sama? Ini senyawa yang berbeda ya, tetapi keduanya memiliki hubungan isomer, yaitu yang disebut dengan isomer ionisasi. Nah, apa akibatnya kalau itu merupakan kelompok dari isomer ionisasi ya, seperti dua kompleks ini, maka ketika dua-duanya itu kita masukkan ke dalam air akan memberikan sifat yang berbeda, yaitu yang pertama ini akan melepaskan kation kompleks dan Cl- yang masing-masing tersolvasi oleh H2U. Yang sebelah kanan itu akan melepaskan kation 2+ ya, dan anion SO4 2- ya. Jadi ada perbedaan, satu melepaskan Cl-, satunya SO4 2-. Satunya itu kompleks negatif +1, yang sebelah kanan tadi melepaskan kation 2+ gitu ya. Jadi ada perbedaan sifat kimia di dalam larutannya. Nah, yang perlu Anda catat yaitu bahwa pada keluarga isomer ionisasi bisa saja yang seakan-akan bertukar tempat itu adalah muatannya berbeda ya. Jadi ini perlu Anda catat SO4 2- dan Cl-. Di sini Cl- dan SO4 2-. Jadi tidak harus itu muatannya sama ya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa di dalam larutannya itu memberikan ion dan ion-ion, kation dan anion yang berbeda ya. Satunya kation bermuatan positif dan anion Cl-, satunya muatan 2 positif dan anion 2- ya. Nah, apa akibatnya kalau dia memiliki sifat ionisasi yang berbeda, maka kita bisa memberikan reaksi kimia yang berdampak berbeda ya. Contohnya adalah kalau saya memberikan ke dalam masing-masing dari larutan ini itu larutan barium nitrat misalnya, maka yang pertama ini tidak akan terjadi pengendapan ya. BaCl2 itu tidak mengendap. Nah, tetapi kalau yang kedua ini akan mengendapkan barium sulfat. Nah, jadi inilah dampak dari ionisasi yang berbeda di dalam air, dan juga ini merupakan adalah cara kimia untuk membedakan isomer ionisasi ya. Berikutnya adalah tentang isomer koordinasi. Isomer koordinasi ini terbentuk ketika kation dan anion itu adalah sama-sama ion kompleks ya. Jadi pada setiap senyawa kompleks tersebut baik kation maupun anionnya sama-sama ion kompleks. Kemudian syarat yang kedua adalah ada pertukaran letak sebagian atau seluruh ligan ya antara anion kompleks dengan kation kompleks tersebut. Jadi ada dua syaratnya. Sebagai contoh, kita cek yaitu kompleks sebelah kiri dan kompleks sebelah kanan. Kompleks yang sebelah kiri terdiri dari kation kompleks dan anion kompleks. Sebelah kanan juga begitu ya, kation kompleks dan anion kompleks. Ini juga demikian kompleks PT ini. Kation kompleks, anion kompleks, kation kompleks, anion kompleks. Jadi memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek ada pertukaran letak dari sebagian atau seluruh ligan ya. Jadi pada contoh yang pertama ini, etilen diamin terikat pada CO3+, yang CN- terikat pada Cr3+. Yang sebelah kanan ini berubah, etilen diaminnya terikat pada Cr3+, dan CN- itu terikat pada CO3+. Nah, kenapa sekarang yang kompleks Cr3+ yang kemudian yang sebelumnya itu membentuk kompleks
anion ya, dan kompleks CO3+ yang kation ini berubah ya setelah seakan-akan terjadi pertukaran tadi itu. Di sini menjadi yang kompleks Cr3+ itu menjadi kation dan kompleks CO3+ ini adalah membentuk anion kompleksnya. Itu adalah akibat ya. Jadi karena Cr3+ itu terikat pada etilen diamin dan CO3+ itu terikat pada CN-, akhirnya yang Cr3+ itu membentuk kation ya, yang kompleks CO3+ itu membentuk anion ya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh proses dari pembentukan ya pada saat sintesis. Saya rasa seperti itu. Nah, pada contoh yang kedua sekarang. Di sini ada kompleks PT2+ dan PT4+. Yang PT2+ mengikat NH3 yang kompleks yang pada kompleks PT4+. Di sini PT4+ mengikat Cl- ya. Nah, yang satunya ini PT4+ itu mengikat NH3 dan Cl-. Yang satunya adalah PT2+ itu mengikat Cl4Cl- ya. Jadi karena di sini PT4+ itu cenderung untuk mengikat 6 ya, di situ mengikat 6 ligan ya, dia ada di sini yang sebelah kanan ini mengikat NH3 dan mengikat Cl- ya. Jadi bisa saja itu menjadi tidak sama, tidak harus bahwa seluruhnya itu bertukar tempat gitu. Ini contoh yang lain yaitu kompleks di mana CO3+ mengikat NH3 dan kompleks di mana Cr3+ mengikat Cn- ya, seperti bertukar tempat sehingga Cr3+ itu mengikat NH3 dan kompleks di mana CO3+ mengikat Cn- ya. Sekarang masuk ke isomer ikatan atau isomer ambidentat. Isomer ini terbentuk ketika ligan yang sama itu terikat pada logam pusat melalui atom yang berbeda. Jadi ligannya sama, tetapi atom yang terikatnya itu berbeda ya, karena ligannya bersifat ambidentat. Ligan ambidentat itu apa? Yaitu ligan yang memiliki lebih dari satu atom donor ya, yang untuk membentuk ikatan sigma dengan logam pusat ya. Jadi di situ ada dua kemungkinan. Sebagai contoh yaitu SCN- dengan NCS- ya. Jadi yang satunya itu terikat pada S, yang satu kemungkinan terikat pada N, atau NO2- terikat pada N, ONO- ini terikat pada O ya. Jadi karena NO2- itu ada dua kemungkinan ada dua atom yang bisa bersifat sebagai donor pasangan elektron di dalam membentuk ikatan koordinasi dengan logam pusat. Karena itu dia bersifat ambidentat ya. Begitu juga dengan SCN- ya. Jadi dia bisa terikat pada S, bisa terikat pada N ya. Ini adalah penamaannya ya. Jadi ONO- itu nitrito, NO2- itu adalah nitro ya. SCN- yang terikat pada S tadi itu adalah tiosianato, kemudian NCS- ini adalah isotiosianato. Nah, kapan dia mengikat S, kapan dia mengikat N, kapan mengikat N, kapan lebih cenderung mengikat O, ini tergantung dari kesesuaian kelasnya. Jadi logam-logam yang kelas A atau hard acid itu cenderung untuk menyukai mengikat atom ligan-ligan yang bersifat basa keras. Sementara logam-logam yang kelas B atau soft acid cenderung untuk menyukai mengikat atom-atom logam, atom-atom basah yang bersifat lunak atau ligan-ligan yang bersifat basa lunak. Yang keras dengan keras itu kecenderungannya untuk menuju ke ionik. Sementara yang soft itu cenderung untuk lebih ke kovalen gitu ya. Contoh logam-logam keras itu contohnya adalah misalnya Fe3+, misalnya Al3+, Cr3+, seperti itu ya. Kemudian logam-logam yang lunak biasanya misalnya Ag+, seperti itu. Ag+, Zn2+ itu termasuk ambidentat ya. Jadi ada yang pertengahan, jadi ada yang soft, ada yang
hard. Yang di pertengahan itu ada yang cenderung untuk sedikit ke soft atau cenderung ke sedikit hard gitu ya. Jadi karena dia ada di tengah-tengah. Jadi kesesuaian inilah yang menyebabkan kestabilan ikatan itu menjadi lebih tercipta ya antara ikatan logam dengan logam pusat dengan ligan gitu ya. Kenapa saya cenderung mengatakan logam pusat, tidak mengatakan ion logam pusat karena yang menjadi terikat sebagai logam di senyawa kompleks itu belum tentu ion, belum tentu kation, bisa saja itu adalah atom ya, atom logam ya. Karena itu saya cenderung mengatakan logam. Karena bisa saja itu atom, bisa saja itu adalah kation ya. Bagaimana pengaruh isomer ambidenta terhadap warna? Ini adalah contohnya ya. Pengaruh dari isomer ambidenta terhadap sifat fisik, yaitu warna dari senyawa atau ion kompleks. Nah, yang ini perbandingan yaitu kompleks CO13 yang mengikat ligan NO2- dan kompleks CO13 yang mengikat ONO- ya, akibat dari dia menyerap sinar radiasi. Nah, kenapa di sini berwarna kuning, di sini berwarna merah? Kalau kita cocokkan dengan tabel data panjang gelombang dengan warna, kita lihat yang berwarna merah ini, kenapa dia berwarna merah? Karena kompleks ini menyerap panjang gelombang warna hijau atau menyerap pada panjang gelombang 560 sampai 490. Kenapa yang satunya berwarna kuning? Karena dia menyerap radiasi pada panjang gelombang 430 sampai 380 atau panjang gelombang untuk warna violet ya. Untuk yang berwarna merah ini menyerap radiasi sinar tampak pada panjang gelombang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang warnanya kelihatan kuning. Artinya bahwa sinar radiasi yang diabsorpsi itu lebih rendah ya dibandingkan dengan sinar radiasi yang diabsorpsi yang memberikan warna kuning. Nah, berarti kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi yang kuning ini menyerap radiasi. Jadi kalau di sini terjadi perpindahan karena terjadinya absorpsi radiasi ya, terjadinya eksitasi elektron, maka di sini lebih besar gitu ya delta energinya dibandingkan dengan kalau dia itu berwarna merah ya. Nah, kenapa di sini berbeda? Ini karena atom yang terikat pada CO3+ itu berbeda. Untuk yang terikat pada NO2- dengan terikat pada N, maka di sini lebih besar. Sementara yang terikat pada O itu menjadi di sini lebih kecil. Kenapa demikian? Kita lihat ya. Jadi pada yang terikat pada N itu di sini yang tidak terikat langsung itu adalah O, di mana O ini memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan N, ya. Sehingga sifat ligan ini sebagai ligan penarik elektron di situ untuk membentuk ikatan P yang dengan elektron berasal dari CO itu dia lebih kuat ya dibandingkan dengan kalau dia itu sebagai ONO- ya. Jadi di sini ada keseimbangan, di sini O, di sini O. Jadi ini akan menjadi lebih kuat sebagai ligan penarik elektron pada NO2- dibandingkan dengan ONO. Karena itu karena dia lebih kuat, ligan-ligan yang gugus ligan penarik elektron kuat itu cenderung menghasilkan kompleks itu dengan perbedaan T2G dengan EG ini itu lebih besar ya. Jadi dibandingkan dengan yang lebih lemah gitu ya. Inilah yang menyebabkan kenapa kompleks yang terikat pada kompleks yang CO3+-nya terikat pada N pada NO2- itu menghasilkan warna yang kuning, sementara yang terikat pada O pada ONO- itu berwarna merah ya. Seperti itu penjelasannya.
Nah, kalau tadi itu adalah pengaruh radiasi ya, sehingga dia menghasilkan dua warna yang berbeda ya, dan sudah saya jelaskan kenapa warnanya berbeda ya. Sekarang bagaimana pengaruh solvent itu terhadap pembentukan isomer ambidentat ya. Jadi kalau saya punya kompleks palladium, di mana di sini dia mengikat SCN- ya, di mana di sini yang terikat adalah S. Ketika dia berkontak dengan solvent yang konstanta dielektriknya rendah atau di sini kepolarannya rendah, maka dia akan berubah ya, yang SCN- ini dia berubah, yang terikat sekarang adalah N-nya ya, tidak lagi S-nya ya. Nah, kalau kok sebaliknya, kalau kompleks palladium ini terikat, yang mula-mula terikat pada N, pada ligan NCS-. Nah, ketika berkontak dengan solvent yang konstanta dielektriknya tinggi atau kepolarannya tinggi, maka dia akan berpindah ya, membentuk kompleks yang sekarang terikat pada pada SCN-. Ya, jadi kenapa ada perbedaan ya? Jadi pertama, karena SCN- dan NCS- itu sama-sama memiliki atom donor ya, atau dia memiliki atom yang bersifat basa Lewis, yang bisa bersifat sebagai ligan. Nah, kenapa yang satunya S, yang satunya kenapa mengikat N, itu karena lingkungannya yang berbeda. Yang tadi dikatakan kepolarannya berbeda. Ketika kepolaran dari solvent itu rendah, maka solvent itu akan cenderung untuk memberikan gaya tarik yang lebih kuat gitu terhadap S dibandingkan dengan N ya. Jadi antara S dengan N itu lebih keras yang N ya, dibandingkan dengan yang S. Jadi untuk solvent-solvent yang memiliki kepolaran rendah, maka dia akan cenderung sesuai untuk memberikan gaya tarik terhadap S ya, sehingga palladium ini akan berubah, dia cenderung mengikat N ya. Jadi solvent, interaksi antara solvent terhadap N dan solvent itu terhadap S itu akan lebih sesuai dengan EES ya, begitu. Begitu juga seperti ini, ketika palladium itu mengikat N pada NCS-, kemudian di sini ada solvent yang konstanta dielektriknya tinggi atau kepolarnya tinggi, maka molekul-molekul solvent, misalnya air ya, maka dia akan kuat ya ini berinteraksi dengan N ini, sehingga akan berbalik ya, N itu akan cenderung untuk mengarah kepada solvent ya, sehingga dia akan berubah menjadi BD yang mengikat S ya, tidak lagi mengikat N. Sekarang adalah contoh identifikasi dari isomer ambidentat secara spektrometri FTIR. Ya, jadi ini masih menggunakan contoh yang tadi, yaitu kompleks CO3+ dengan nitro dan nitrito. Nah, ini contoh data dari spektrum FTIR dari spektrum intraligan ya. Jadi ini kalau ligan nitro, jadi ini di dalam nitrito. Baik nitro maupun nitrito ini ada dua ring ya, 1430 sampai 1360, 1340 sampai 1300. Yang satunya 1500 sampai 1400, satunya 1100 sampai 1000. Nah, kenapa di sini ada dua ring? Terkait dengan yang satunya ikatan rangkap dan yang satunya adalah ikatan tunggal. Yang ikatan rangkap ini memiliki bilangan gelombang yang lebih tinggi, artinya di sini energi untuk bervibrasi di situ lebih besar gitu ya, karena di situ ikatannya di situ lebih kuat ya, untuk yang ikatan rangkap. Nah, kenapa di sini ada perbedaan yang untuk yang nitro, yaitu yang ketika CO3+ terikat pada N misalnya ya, yang satunya terikat pada O. Kenapa kalau terikat pada N, maka di sini vibrasi dari yang ikatan rangkap NU ini memberikan sekian ya, lebih rendah dibandingkan kalau ligan tersebut terikat pada O ya, pada suatu senyawa kompleks. Kenapa demikian? Mari kita cek ya pada struktur. Ya, jadi kita cek dulu yang ini, yang tinggi ini, yaitu pada
ikatan rangkap NO dan NO ya, pada ikatan rangkap ini dan ikatan rangkap ini. Nah, kenapa yang nitrito ini lebih tinggi dibandingkan dengan bilangan gelombang yang ini ya? Kenapa demikian? Kita lihat pada NO yang rangkap 2 ini, N ini langsung berkontak dengan CO3+ ya. Jadi di sini ada efek dari ikatan antara CO3+ dengan N yang berpengaruh terhadap vibrasi dari NO. Ini ada kalau kita berbicara tentang pengaruh dari kekuatan ikatan tetangga terhadap ikatan di dalam suatu rumah tangga, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ini pada kimia anorganik 1 ya, sudah saya bahas. Jadi kalau pada CO di sini CO3+ dengan N ini kuat, ini lebih kuat, maka di sini akan melemahkan yang ada di sini, yang ada di tetangganya ini. Nah, CO yang 3+ yang terikat pada N di sini ini berpengaruh secara langsung ya, jadi pada NO rangkap. Sementara yang pada ligan nitrito, CO3+ yang terikat pada O, di sini tidak bisa berpengaruh secara langsung. Yang secara langsung adalah ON di sini ya. Karena itu vibrasi pada NO rangkap di sini menjadi lebih tinggi ya. Bisa dipahami gitu ya, atau di logika. Nah, sekarang yang kedua, kenapa ini terjadi kebalikannya? Jadi kenapa pada NO yang ikatan tunggal ini lebih tinggi untuk ligan yang N-nya yang terikat pada logam pusat ya, dibandingkan dengan NO tunggal ketika O yang terikat pada ligan pusat ya. Kita lihat dari strukturnya. Ini adalah NO ya yang bervibrasi tadi ya. Nah, di sini dipengaruhi secara langsung oleh ikatan antara CO3+ dan N. Nah, di sini juga demikian sebetulnya antara N dengan O ini yang dipengaruhi oleh ikatan antara CO3+ dan O. Nah, di sini kalau kita lihat dari sudutnya, jadi di sini ini lurus ya, sementara di sini adalah berbelok seperti ini. Jadi di sini yang lurus di sini ini akan memberikan kekuatan ikatan yang pengaruh dari kekuatan ikatan tetangga yang akan lebih besar dibandingkan yang ada di kompleks yang ada di atas ya. Nah, kemudian juga N dengan O ini juga merupakan bahasa Lewis yang berbeda gitu ya. Jadi antara N dengan O ini lebih keras yang O. CO3+ itu merupakan asam keras ya. Jadi kesesuaian untuk berikatan itu adalah lebih besar yang O ya daripada yang N. Nah, ini juga yang memberikan pengaruh ya. Jadi ada kesesuaian antara kekerasan dari asam dan basa Lewis, dan yang kedua ada posisi, di mana di sini adalah posisinya horizontal, sementara di sini itu adalah posisinya adalah ada sudut sekitar 60 derajat ya. Jadi di sini ada pengaruh, inilah yang menyebabkan ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini ya. Karena di sini pengaruh dari kekuatan ikatan ini terhadap vibrasi NO di sini lebih lemah ya. Jadi di sini kekuatan ikatan lebih besar pada NO yang bervibrasi sehingga nilai K di situ itu menjadi lebih tinggi, karena itu bilangan gelombang dia menjadi lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke topik lain, yaitu isomer solvent atau hidrat, yaitu isomer yang terbentuk karena molekul solvent berada di dalam bola koordinasi dan ada di luar bola koordinasi. Yang dimaksud dengan bola koordinasi itu ya yang terdiri dari logam pusat dan ligannya, yaitu itu adalah bola koordinasi. Yang ada di luar itu bukan. Jadi kalau ada ion di luar itu yang terikat pada kation kompleks atau kation yang terikat pada anion kompleks, maka itu ada di luar bola koordinasi ya. Nah, di sini ada molekul solvent yang berada di dalam bola koordinasi dan ada di luar bola koordinasi.
Sebagai contoh yaitu jadi seperti bertukar gitu ya. Jadi sebelah kiri itu adalah kompleks CO3+ yang salah satu ligannya itu adalah H2O ya. Nah, sebelah kanan itu kompleks CO3+ yang H2O itu tidak ada di dalam bola koordinasi ini, tetapi ada di luar. Apa bedanya? Kalau ada di luar berarti dia sebagai hidrat, dia di luar ya. Di luar dia tidak terikat dengan kation kompleks ini. Sementara yang sebelah kiri ini H2O sebagai ligan yang terikat pada logam pusat, yaitu terikat pada CO3+. Contoh lain yaitu ini H2O yang terikat pada CO3+ ya. Kemudian yang ada di kanan ini H2O yang ada di luar ya, jadi tidak sebagai ligan. Jadi satunya sebagai hidrat di luar, yang satunya sebagai ligan ya. Nah, ini senyawa dengan rumus empiris, contoh ya, senyawa dengan rumus empiris CrCl3 6H2O. Ini kalau ditinjau dari senyawa kompleks, teori senyawa kompleks itu bisa membentuk 4 macam kristal senyawa kompleks yang berbeda ya, dengan rumus yang sama ya. Jadi bisa saja kita menuliskan CrCl3 H2O 3 kali ya. Kemudian CrCl2 H2O 4 kali Cl2 H2O. Jadi kalau di sini H2O-nya ada di luar ya, yang ini ya, yang yellow green ini. Kemudian CrCl H2O 5 kali Cl2 H2O. Jadi H2O ini selalu 6 gitu ya. Jadi ini lagi H2O 6 kali Cl3. Jadi di sini ada 4 kemungkinan di mana H2O itu bisa saja seluruhnya berada sebagai ligan. Ada yang 5 sebagai ligan, 1 di luar. Kemudian ada yang 4 sebagai ligan, yang 2 di luar. Ada yang hanya 3 berada di sebagai ligan, berarti yang 3 ada di luar gitu ya, sebagai hidrat. Nah, kapan ini terjadi? Ini tergantung dari kondisi pada saat sintesis. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa semakin ke kiri ini Cl- yang terikat sebagai ligan ini semakin banyak ya. Jadi mestinya ini konsentrasi Cl- itu pada saat pembentukan kristal kompleksnya itu semakin besar. Selanjutnya adalah diskusi mahasiswa terkait dengan materi isomer struktural yang telah saya jelaskan. Jadi di sini mahasiswa mendiskusikan secara bersama seberapa penting mempelajari isomer struktural pada mata kuliah kimia koordinasi ya. Juga memberikan contoh cara-cara mengidentifikasi isomer struktural. Selebihnya mahasiswa bisa mendesain struktur dan juga menyebutkan, menuliskan contoh-contoh dari isomer berdasarkan dari rumus kimia yang diberikan di dalam soal-soal berikut ini. Juga mahasiswa bisa menyebutkan berbagai jenis isomer struktural berdasarkan dari rumus kimia yang diberikan. Demikian, semoga kuliah isomer struktural ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait dengan sesi ini bisa dituliskan di komen YouTube atau dikirimkan ke email untuk mahasiswa yaitu tutikcem99@gmail.com atau ke email untuk kedinasan tutiksetia@ubacid.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.